Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 691. Gemuruh. Ketika pasukan manusia maju, area itu mulai bergetar. Hal ini membuat Wang Sun, Yu Rongjian dan yang lainnya tiba-tiba mengerutkan kening. Bang bang bang. Akhirnya, para penggarap iblis ini melewati paviliun penyeberangan ilahi dan melangkah ke dalamnya. Kemudian mereka memasuki Crossing River dan bertempur menuju tempat ini. Pembudidaya iblis dari berbagai ras seperti rubah iblis, harimau iblis, singa iblis, ular iblis, serigala iblis, dan semuanya berkumpul di dalamnya. Bahkan ada lebih dari satu orang kuat yang bisa membunuh alam abadi dalam setengah langkah. Momentum semacam ini begitu besar sehingga begitu muncul, moral Si Hong dan yang lainnya meningkat pesat. Ini adalah pasukan 100.000. Kelopak mata Wang Sun bergerak-gerak saat dia menatap ini. Dalam setengah bulan, meskipun kekuatan mereka menjadi kuat, mereka tetap tidak terkalahkan. Pihak lain tiba-tiba membunuh 100.000 pembudidaya iblis, dan 100.000 pembudidaya iblis ini jelas berbeda. Para pembudidaya iblis ini mengikuti Si Tianxiong dan menyapu dunia abadi dan dunia bawah, membunuh jutaan pembudidaya. Niat membunuh di tubuh mereka secara alami bersifat tirani. Bunuh. Pada saat ini, pembudidaya iblis yang berada di alam abadi setengah langkah meraung. Ledakan. Dalam sekejap, suara gemuruh mengguncang langit, dan kemudian mereka mendatangi 30.000 manusia pembudidaya dan membunuh mereka. Wang Sun, Yu Rongjian dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka dan segera mengambil tindakan, menunjukkan kekuatan setengah langkah untuk membunuh negeri dongeng secara ekstrim. Adapun Yun Mengrou, Liu Ye, dan orang-orang dari Istana Air Abadi, kekuatan mereka di sini sangat kuat. Mereka sudah memiliki badan air, dan mereka dapat menggunakan air dari sungai penyeberangan untuk bertarung berubah menjadi pedang tajam untuk melarikan diri. Qian Sang itu, dengan ekspresi acuh tak acuh, segera meledak dengan kekuatan alam ilahi. Hal ini mengejutkan Mu Zan dan yang lainnya. Tidak ada yang menyangka Qian Sang akan mencapai level seperti itu. Selain itu, Qian Sang memiliki tubuh abadi roh pedang, tubuh abadi telah selesai sepenuhnya, dan juga memiliki tulang abadi, vena abadi, del. Dalam hal ini, tampaknya semuanya bisa menjadi pedang terbunuh. Kecuali mereka, semua orang dibunuh dengan seluruh kekuatan mereka. Tetapi ada terlalu banyak pembudidaya iblis. Di bawah konsumsi seperti itu, 10.000 dari 30.000 pembudidaya iblis mati. Meskipun para pembudidaya iblis dan iblis membayar mahal, sebanyak 50.000 orang terbunuh. Pada titik ini, aura para pembudidaya manusia secara bertahap melemah. Terlalu lelah. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan dua pria kuat dari alam abadi dari klan monster dan klan iblis menunjukkan sedikit kelelahan. Terutama Ozen, wajahnya sangat pucat, dan aura iblis di depannya jauh lebih lemah. Tapi ada keterkejutan di matanya. Dia berada di alam abadi. Lin Yan di depannya hanya berada di alam Raja Dewa tingkat besar. Mengapa kekuatan spiritual Lin Yan sepertinya tidak ada habisnya? Sekarang, di antara para pembudidaya ini, hanya aura Lin Yan yang paling jauh. Meskipun dia belum sepenuhnya memadatkan tubuh reinkarnasi, dia sekarang memiliki 13 konstitusi dan 8 tubuh abadi selama dia meluangkan waktu untuk menggunakan keterampilan reinkarnasi selama pertempuran, kekuatan darah, air, pedang, api, del, semuanya digunakan. Ia diserap olehnya dan diubah menjadi kekuatan spiritualnya sendiri. Tapi saat dia menatap, alisnya berkerut. Dalam pertempuran seperti itu, dia tetap tidak melukai Ozen. Para pembudidaya alam abadi klan iblis benar-benar luar biasa. Di bawah aura iblis, mereka seperti baju besi besar dengan tubuh besar pertahanan. Dan sekarang, aura para penggarap umat manusia yang tersisa semuanya tidak teratur.
Kalau kita terus berjuang, saya khawatir korbannya akan semakin parah bukan? Para penggarap di aula pengorbanan manusia menatap pemandangan ini dengan desahan dalam hati mereka. Jumlah pembudidaya manusia saat ini terlalu sedikit. Jika ada lebih banyak, mungkin situasi pertempuran ini benar-benar akan diubah oleh Lin Yan. Berdengung. Tetapi pada saat ini, kekuatan jiwa Lin Yan meledak, dan potongan batu abadi muncul dari Wuji Suanyu miliknya. Tidak, hentikan dia. Melihat pemandangan ini, Ou Zhen berteriak. Dalam sekejap, banyak sinar cahaya bergegas menuju Lin Yan. Sayangnya, semua sinar cahaya ini ditentang oleh Lin Yan. Ou Zhen mendengus dingin, dan dia sendiri datang untuk mengambil tindakan. Namun, kekuatan spiritualnya perlahan-lahan mengering, dan dia telah lama kehilangan kekuatan sebelumnya. Meskipun dia bisa melindungi dirinya sendiri, sulit untuk menyakiti Lin Yan. Terlebih lagi, Lin Yan sangat cepat, seperti kilat dan bintang, sehingga dia tidak dapat mengejarnya. Adapun batu abadi itu, dengan cepat jatuh ke air sungai ilahi di bawah. Meskipun beberapa pembudidaya dari alam pembunuhan abadi setengah langkah ingin menghancurkan batu abadi menjadi beberapa bagian, pada akhirnya sudah terlambat. Batu abadi telah membentuk formasi besar. Dan dalam formasi itu, ada tombak abadi. Tombak abadi ini sangat agung, dengan niat membunuh yang menggigit, dan memancarkan aura kuno. Ledakan. Saat tombak abadi jatuh, niat membunuh yang kejam muncul dari formasi. Formasi macam apa ini? Jadi, begitu kuat. Merasakan formasi ini, ekspresi banyak iblis dan pembudidaya iblis memadat. Terutama Ou Zhen, bulu-bulu di tubuhnya tiba-tiba berdiri. Dia merasakannya lebih jelas daripada iblis manapun. Formasi ini terlalu menakutkan, dan bahkan formasi itu sepertinya ditujukan padanya. Jika kekuatan spiritualnya tidak habis, dia mungkin bisa bersaing dengannya. Tapi sekarang, sama sekali tidak ada cara untuk menghadapinya. Berdengung. Pada saat ini, energi iblis di tubuhnya melonjak dengan cepat, seperti badai, dan melesat jauh dalam sekejap. Lin Yan mencibir dingin, dan kemudian niat membunuh dalam formasi ini menjadi sedikit lebih kuat. Ini adalah formasi pembantaian abadi yang abadi. Begitu Lin Yan meminumnya, kekuatan tombak abadi segera dilepaskan, berubah menjadi kekuatan abadi tirani dan kekuatan di batu abadi meledak, menyapu para pembudidaya iblis di sini. Klik, klik, klik. Pada saat ini, batu abadi dan tombak abadi hancur. Formasi ini sangat kejam dan sulit dikendalikan oleh orang biasa, dan ini adalah formasi yang mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari senjata abadi. Setelah beberapa saat, semua tulangnya layu. Kecuali jika seorang kultivator mencapai alam pembunuh abadi, mereka tidak akan dapat menggunakan kekuatan penuh dari senjata abadi, dan hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Namun alam abadi pembunuhan abadi ini tidak hanya menampilkan kekuatan penuh dari senjata abadi, tetapi juga meledakkan seluruh kekuatan senjata abadi tersebut. Inilah kekuatan pemusnahan yang sebenarnya. Pada awalnya, jiwa dan kekuatan spiritual Lin Yan tidak mencukupi dan sulit baginya untuk menggunakannya sekarang. Meskipun dia bisa melakukannya sekarang, itu juga menghabiskan sejumlah besar kekuatan di tubuhnya. Namun, efeknya sangat berharga. Di bawah kekuatan formasi, monster biasa dan pembudidaya iblis itu tidak dapat melawan, dan langsung menjadi abu, bahkan tanpa tubuh mereka yang tersisa. Bahkan para kultivator yang telah mencapai tingkat dewa hanya dapat melawan sedikit, dan kemudian jiwa mereka hancur. Bahkan seorang kultivator alam abadi setengah langkah hanya bisa mati dengan kebencian di bawah formasi ini. Kekuatan formasinya sangat mencengangkan. Bagaimanapun, ini membutuhkan ratusan batu abadi dan kekuatan senjata abadi. Hanya saja cakupan formasi jenis ini tidak terlalu luas. Dengan cara ini,
mereka hanya membunuh 20.000 iblis dan pembudidaya iblis. Tapi formasi Lin Yan menyebabkan kejutan besar. Sungguh luar biasa bahwa seorang kultivator di alam Raja Dewa dapat menunjukkan kekuatan seperti itu. Bahkan di aula pengorbanan manusia, para pembudidaya manusia menatap kosong, dengan gelombang di hati mereka. Saat ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Formasi ini menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Pada saat ini, dia dengan cepat menjalankan teknik reinkarnasi, dan dalam sekejap, energi spiritual dari segala arah berkumpul. Apalagi kekuatan air di Crossing River justru berubah menjadi pancaran cahaya spiritual dan langsung ditelan oleh Lin Yan. Tidak hanya itu, Lin Yan memasukkan tumpukan ramuan pemulih kekuatan spiritual ke dalam mulutnya. Ramuan ini secara pribadi disempurnakan oleh Lin Yan sesuai dengan konstitusinya sendiri, dan mengandung kekuatan api, pedang, angin, del. Dengan cara ini, Lin Yan tidak lagi merasa kekuatan spiritualnya habis. Ledakan. Menatap Lin Yan, ekspresi Ao Zhen juga memadat, dan kemudian dia mengeluarkan tongkat besar. Itu sebenarnya adalah tongkat ajaib. Ada manik ajaib terang di atas tongkat itu, yang memancarkan niat membunuh dan melepaskan kekuatan jiwa. Itu membuat hati seseorang bergetar. Hanya dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa ini adalah senjata abadi. Tapi dia tidak terburu-buru menuju Lin Yan, tetapi menuju para pembudidaya manusia. Sangat sulit menghadapi Lin Yan. Tapi sangat mudah baginya untuk berurusan dengan manusia kultivator ini. Selama dia diberi waktu 1/4 jam, dia bisa membunuh semua pembudidaya ras kecuali Lin Yan dan Ling Xi. Namun, Lin Yan jelas tidak memberinya kesempatan ini. Cahaya bersinar di tangannya, dan pedang kuno Taixuan tiba-tiba muncul di tangannya. Suara pedang berdengung seperti auman naga. Dan energi pedang meledak seketika. Di bawah energi pedang ini, energi iblis juga diblokir, dan Lin Yan berdiri di depan Ao Zhen lagi. Kamu telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan jiwa sekarang. Kamu tidak akan lagi menjadi lawanku. Teriak Ao Zhen sambil menatap Lin Yan. Meskipun Lin Yan menelan pil dan melakukan teknik reinkarnasi, waktunya terlalu singkat, dan kekuatan spiritual dan jiwa di tubuhnya belum pulih bahkan beberapa persen. Bahkan Lin Yan sendiri mengetahui hal ini. Tapi dia tidak bisa mengabaikannya. Begitu dia tidak mengambil tindakan dan membiarkan Ao Zhen membunuh, tidak ada orang lain yang bisa selamat. Pada saat itu, bahkan jika dia memulihkan kekuatannya, akan sulit untuk menghadapi Ao Zhen dan para pembudidaya iblis dan iblis yang tersisa. Karena itu, dia hanya bertarung satu kali. Boom, boom, boom. Kemudian, Lin Yan dan Ao Zhen juga saling berhadapan lagi. Pada saat ini, para pembudidaya iblis itu juga mengambil tindakan. Meskipun 20.000 pembudidaya iblis terbunuh, yang mengurangi tekanan pada Wang Sun, Yu Rongjian dan lainnya, bagaimanapun juga, ada terlalu banyak pembudidaya iblis. Di kejauhan, Ling Qi tampak cemas. Tapi betapapun kuatnya dia, Husan akan menghindar. Pada saat ini, kultivator alam abadi klan iblis ini juga melihat dengan jelas. Jika dia benar-benar berjuang keras, dia bukanlah tandingan Ling Qi. Oleh karena itu, dia terus menunda pertempuran, sehingga Ling Qi tidak mungkin bisa melarikan diri. Aduh, di aula pengorbanan manusia, desahan muncul satu demi satu. Lebih dari 100.000 petani etnis belum tiba. Meskipun mereka sedang dalam perjalanan, semua orang tahu bahwa Lin Yan dan yang lainnya tidak dapat menolak. Mereka lama. Dari segi waktu, saya khawatir ini sudah terlambat. Ledakan. Setengah jam berlalu, meskipun Lin Yan hampir tidak bisa bertahan, beberapa bekas luka perlahan muncul di tubuhnya. Sedangkan bagi manusia pembudidaya sudah sulit bersaing. Situasinya sudah sangat jelas. Selama monster dan iblis bergabung untuk menyerang bersama,
para pembudidaya manusia mungkin akan tersapu habis. Lin Yan mati. Saat ini, ekspresi Ouzhen menjadi lebih tenang dan tenang. Dalam duel seperti itu, dia memusatkan seluruh kekuatan tiraninya ke dalam tongkatnya, dan dalam sekejap, kekuatan agung tiba-tiba mengalir menuju Lin Yan. Dia percaya bahwa berdasarkan kekuatan Lin Yan saat ini, dia seharusnya tidak lagi mampu melawan kekuatannya. Pukulan ini setara dengan kekuatan penuhnya. Saat tongkatnya diayunkan, kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi agak habis. Ledakan. Tongkat itu mengeluarkan suara siulan yang keras, jatuh dengan keras seperti gunung yang runtuh. Dentang. Pada saat ini, ekspresi Lin Yan memadat, dan pedang kuno Taixuan di tangannya berdengung, mencoba menahan tongkatnya. Tetapi bahkan dia tahu bahwa kekuatan tongkat ini terlalu menakutkan, dan bahkan dia tidak dapat menahannya sepenuhnya. Jika kekuatan seperti itu jatuh, dia akan terluka parah, bukan? Untuk sesaat, mata Lin Yan tiba-tiba memadat. Dia perlahan meletakkan pedang kuno Taixuan dan membiarkan tongkatnya jatuh. Kebaikan. Melihat ini, para penggarap di aula pengorbanan manusia tiba-tiba tercengang. Lin Yan, apakah kamu sudah menerima takdirmu? Kekuatan spiritualnya telah habis dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Jika dia kalah, umat manusia telah kalah total. Jika Lin Yan dan yang lainnya terbunuh, lalu apa akan terjadi selanjutnya ketika iblis-iblis ini? Jika kamu menjadi orang yang kuat, kamu mungkin bisa menyerang aula pengorbanan manusia secara langsung, kan? Petik 2. Kekuatan di aula pengorbanan sekarang dapat melawan para penggarap iblis. Jika banyak dari pembudidaya iblis menerobos ke alam pembunuhan abadi, aula pengorbanan ini mungkin tidak dapat menghentikan mereka sama sekali, bukan? Jika Lin Yan mati, itu berarti tidak ada seorang pun di seluruh dunia abadi dan dunia bawah yang bisa melawan iblis. Bang! Saat semua orang menghela nafas, tongkat itu akhirnya jatuh. Ledakan. Gelombang kekuatan itu juga membombardir Lin Yan sepenuhnya. Pada saat ini, jika tubuh fisik Lin Yan tidak kuat, dia pasti akan meledak menjadi kabut darah dalam sekejap. Ini bukan kekuatan biasa, ini Lin Yan yang membawa senjata abadi dengan tubuhnya. Puff. Meski begitu, Lin Yan masih mengeluarkan darah. Dia membawanya ke bahunya, tulang di bahunya patah, dan organ dalam di tubuhnya meledak. Kekuatan spiritual di tubuhnya berguling dengan keras, dan meridiannya juga retak bahkan jiwa perlahan-lahan retak di bawah kekuatan ini. Ini tandanya tubuh rusak, kondensasi. Namun, pada saat ini, hal yang paling beruntung adalah Lin Yan masih sadar. Alasan mengapa dia harus menanggung pukulan seperti ini adalah karena Lin Yan sedang berjudi. Setelah dia mendengar kata ini di dalam hatinya, dia segera memulai teknik reinkarnasi. Hanya ketika dia telah menguasai teknik ini sampai tingkat tertentu, Lin Yan berani membuat taruhan sebesar itu. Pada saat ini, teknik reinkarnasi sedang berjalan, dan ramuan ilahi di tubuh Lin Yan bersinar terang. Meridian, tulang, organ dalam, del semuanya rusak parah, tetapi ramuan ajaib ini tidak rusak. Berdengung. Di bawah teknik ini, Lin Yan dapat dengan jelas merasakan kekuatan di dalam tongkatnya, menyerang tubuhnya sedikit demi sedikit, terus merusak meridian, tulang, del. Semuanya hanya di antara cahaya kalsium karbida. Tapi Lin Yan telah mengedarkan teknik ini selama seminggu penuh, dan kemudian gumpalan kekuatan berkumpul menjadi pil ilahi Lin Yan seperti ini. Hanya saja ini bukan kekuatan biasa, tapi kekuatan sihir. Begitu kekuatan ini berkumpul menjadi ramuan ilahi Lin Yan, ia dibombardir oleh kekuatan lain. Namun, Lin Yan dengan penuh semangat mengaktifkan teknik reinkarnasi dan mengendalikan kekuatan lainnya. Teknik reinkarnasi dapat mengintegrasikan seluruh kekuatan langit dan bumi. Bagaimanapun, kekuatan sihir ini adalah salah satu dari banyak sekali kekuatan di dunia.
Di bawah kendali seperti itu, ramuan ilahi Lin Yan tiba-tiba meraung. Tenaga yang terkuras tiba-tiba menjadi penuh akibat suntikan tenaga. Hanya saja semua ini terjadi di dalam tubuh Lin Yan dan tidak diketahui orang luar. Menurut pendapat mereka, tubuh Lin Yan hampir meledak saat kekuatan sihir mengalir ke seluruh tubuhnya, kulitnya pecah-pecah sedikit demi sedikit, dan darah muncrat. Hahaha, Ouzhen akhirnya tertawa lega. Ini bahkan lebih menarik daripada saat dia membunuh seorang penggarap alam abadi. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa batu secara khusus memerintahkan untuk membunuh Lin Yan. Jika pemuda seperti itu hidup di dunia, dia akan sangat merugikan monster dan iblis di masa depan. Namun, bahkan Lin Yan Jingtian akhirnya meninggal. Tapi kemudian ekspresinya tiba-tiba memadat. Menurut kekuatannya, tubuh Lin Yan seharusnya sudah meledak sekarang. Mengapa tubuh fisik Lin Yan masih seperti ini saat ini? Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba melepaskan cahaya. Di bawah cahaya, aura Lin Yan tiba-tiba melonjak, dan bahkan kulit yang pecah-pecah terus sembuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemandangan di depannya sangat aneh bahkan bagi Ouzhen. Di aula pengorbanan manusia, 200.000 pembudidaya manusia menatap pemandangan ini, dan rahang mereka hampir ternganga. Semuanya terlalu misterius dan mengejutkan. Lin Yan tidak hanya tidak mati, dia juga menahan kekuatan, bahkan kekuatan Yan yang awalnya habis telah terisi kembali. Boom! Bahkan pada saat ini, aura Lin Yan menjadi sedikit lebih kuat. Zhen merasa Lin Yan lebih seperti iblis daripada dia, terutama ketika Lin Yan melepaskan niat iblis darinya ke dalaman matanya. Dengan amarah yang kuat, itu seperti aura kaisar yang menghancurkan dunia. Boom! Ada suara lain, dan fisik Lin Yan sepertinya sedang bangkit. Tanda seru. Tapi begitu terbangun, dia tidak akan pernah menjadi iblis. Dia dapat membangkitkan tubuh abadi roh pedang, tubuh abadi roh api, tubuh abadi roh air, Del. Tetapi Lin Yan juga tahu bahwa dengan fisik seperti ini, pada saat ini, Lin Yan meraung, dan energi iblis di tubuhnya segera dipaksa keluar, dan kemudian Lin Yan dengan keras menekan tubuh abadi iblis di tubuhnya untuk mencegahnya bangkit. Di bawah ini, mata Lin Yan kembali normal. Kemudian, senyum akrab Lin Yan terungkap sepenuhnya. Sekarang, Lin Yan tidak hanya memulihkan kekuatannya, tetapi juga membuat terobosan, dan Ouzhen, karena ditampilkan kekuatan pukulan tadi hampir habis. Pada saat ini, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lemah akan dinilai. Dentang, dentang, dentang. Pedang kuno Taixuan sekali lagi dikepal oleh Lin Yan, energi pedang bersirkulasi, dan ada rasa dingin yang menggigit di atas ujung pedang. Wajah Ouzhen serius, dia tidak mengerti mengapa bisa seperti ini. Lin Yan benar-benar menyerap kekuatan sihirnya. Apakah orang ini tidak terkalahkan? Dikatakan bahwa ada kultivator di dunia yang mengolah tubuh abadi yang dapat bertahan bahkan satu tarikan napas. Apakah ini berarti Lin Yan juga memiliki fisik seperti itu? Tidak. Ouzhen menggelengkan kepalanya dalam-dalam. Lin Yan memiliki banyak fisik, tapi dia jelas tidak terlihat seperti seorang kultivator dengan fisik abadi. Bagaimana hal ini membuatnya berkelahi? Dia hampir mati dan tiba-tiba dibangkitkan dengan kesehatan penuh. Bagaimana cara melawannya? Dia tidak pernah takut pada siapapun. Di matanya, manusia hanyalah sampah yang lemah. Tapi melihat Lin Yan hari ini, dia benar-benar takut. Ledakan. Pada saat ini, pedang Lin Yan diayunkan sepenuhnya. Di bawah energi pedang, meskipun Ouzhen menggunakan tongkat sihirnya untuk melawan, dia masih tidak mampu bersaing. Tongkat itu terlempar dan jatuh ke Sungai Dusen. Sedangkan Ouzhen sendiri, tubuhnya hancur sedikit demi sedikit di bawah energi pedang. Dia tidak memiliki keterampilan Lin Yan. Bahkan jika dia memilikinya,
dia mungkin tidak akan bisa mengendalikannya sesempurna Lin Yan, bukan? Tidaklah mudah untuk membunuh diri sendiri dan bertahan hidup. Oleh karena itu, dia terbunuh sepenuhnya oleh pedang ini. Tetapi ketika dia meninggal, suara keluar dari mulutnya, "Lin Yan, kamu menyedot energi iblis ke dalam tubuhmu dan menggunakan kekuatan sihirmu untuk menerobos. Meskipun kamu dapat menekannya sekarang, itu akan meledak di masa depan, dan kamu pada akhirnya akan menjadi iblis, hahaha." Bahkan jika Ouzhen sudah mati, suara ini masih bergema di sungai God Crossing. Hal ini membuat Wang Sun, Yu Rongjian dan yang lainnya melihat ke arah Lin Yan beberapa kali lagi. Terutama Gao Qi, ekspresinya kental dan rumit. Namun, Lin Yan tidak memperhatikannya sama sekali. Itu hanya kekuatan sihir. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengeluarkannya dari tubuhnya? Dia tidak membangunkan tubuh abadi roh iblis, tetapi dia memiliki cara untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan sihir dari tubuh. Wow, pada saat ini, Lin Yan bergerak dengan telapak tangannya, dan setetes darah Ouzhen jatuh ke tangan Lin Yan. Darah pembudidaya iblis di alam abadi akhirnya diperoleh. Ini juga berarti Lin Yan akhirnya bisa mendapatkan pisau pembunuh iblis. Pada saat ini, ekspresinya memadat, dan kemudian dia mengeluarkan batu giok dunia bawah abadi dan menjatuhkan setetes darah ini ke dalamnya. Menatap pola ini, Lin Yan berkonsentrasi padanya dan langsung memahaminya. Semuanya, bisakah kalian bertahan selama 1/4 jam lagi? Aku butuh 1/4 jam ini. Lalu dia melihat ke semua orang. Dia sekarang merasa bahwa mendapatkan pisau pembunuh iblis ini membutuhkan kekuatan yang sangat besar tindakan lagi. Jangan khawatir, Tuan Lin, saya akan berjuang sampai mati untuk membantu Anda melawan ini selama 1/4 jam. Yu Rongjian mengertakkan gigi saat melihat ekspresi serius Lin Yan. Wang Sun dan yang lainnya juga terlihat seperti ini. Mendengar ini, Lin Yan melirik semua orang, lalu dia mengeluarkan pagoda. Dulu, dia selalu menggunakan pagoda ini untuk menyelamatkan orang lain. Kali ini, dia akan menggunakan pagoda ini untuk melindungi dirinya sendiri. Pagoda itu meraung, dan kemudian Lin Yan segera memasuki menara. Hanya dengan cara ini Lin Yan dapat dengan tenang memahami dan mendapatkan pisau pembunuh iblis. Ketika Lin Yan memasuki pagoda, banyak orang segera mengepung pagoda dan menolak membiarkan siapapun mendekat. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Lin Yan, tapi mereka tahu arti kata-kata Lin Yan, dan mereka percaya sepenuhnya pada Lin Yan. Oleh karena itu, semua orang menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk bertarung selama 1/4 jam ini demi Lin Yan. Semakin sering hal ini terjadi, semakin gila pula iblis dan penggarap iblis itu. Dalam sekejap, pertempuran di sini menjadi sangat sengit. 1/4 jam ini sebenarnya terasa seperti 100 tahun. Wang Sun, Yu Rongjian dan yang lainnya akhirnya kehabisan kekuatan. Waktu berlalu, dan bekas luka di tubuh mereka berangsur-angsur bertambah. Ada terlalu banyak iblis dan pembudidaya iblis di sini. Bahkan kekuatan besar membombardir pagoda tersebut. Namun, banyak manusia kultivator menggunakan tubuh mereka sendiri untuk melawan. Bang bang bang. Kekuasaan datang satu demi satu, dan tubuh semua orang meledak. Adegan ini terlalu tragis. Di aula pengorbanan manusia, banyak orang mengepalkan tangan mereka. Mereka melihat pertempuran ini dengan mata kepala sendiri, itu terlalu heroik. Banyak orang bahkan menitikkan air mata. Orang-orang ini sebenarnya bisa berjuang sampai titik ini. Mereka benar-benar bertarung sampai mati, bahkan banyak dari mereka yang mengandalkan ketekunan untuk berdiri dan menahan dengan tubuh mereka meski kekuatan spiritual mereka telah habis. Kabut darah seperti bunga yang meledak, seperti pemandangan paling kejam di dunia. Tunggu sebentar lagi. Wang Sun berbicara lebih banyak lagi saat ini. Tubuhnya sudah berlumuran darah,
dan dia tidak tahu berapa banyak luka yang tersisa, tapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, "Semua orang tahu bahwa jika 1/4 jam ini tidak begitu penting, pemuda itu tidak akan melakukan ini. Tapi saat ini, Si Hong dan yang lainnya dibombardir. 100.000 pembudidaya iblis dan iblis mengalahkan mereka secara langsung. Tidak peduli seberapa kuat ketekunan mereka, pada akhirnya mereka tidak dapat dihentikan. Tuan Istana Lin, saya akan menunggu sampai sekarang. Satu-satunya cara saya bisa melindungi Anda adalah dengan mati untuk melindungi Anda dari gangguan selama 1/4 jam ini." Mereka tahu bahwa pagoda itu sangat kuat dan Lin Yan ada di dalamnya, sehingga sulit untuk membukanya. Tapi dia juga tahu bahwa Lin Yan sepertinya memahami sesuatu dan tidak bisa diganggu. Oleh karena itu, hanya ini yang bisa dilakukan. Suara mendesing. Pada saat ini, tubuh mereka semua jatuh ke atas pagoda, dan semua orang memeluk pagoda itu erat-erat, tidak melepaskan kekuatan spiritualnya. Dan ketika kekuatan yang kuat meledakkan mereka menjadi kabut darah, orang lain turun tangan dan melakukan hal yang sama. Mereka tidak punya pilihan lain, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa mereka telah habis. Hanya tubuh fisik yang tersisa. Tuan Istana Lin, Anda pernah menyelamatkan saya dan mengizinkan saya hidup selama periode waktu ini. Ini adalah pengalaman paling mulia dan menyenangkan dalam hidup saya, Zheng Sun. Sekarang saya akan mengembalikan hidup saya kepada Anda. Selamat tinggal, saya harap Anda dapat memimpin kultivator lain sepanjang jalan. Bahkan Wang Sun mengatakan ini saat ini. Mereka semua menempelkan tubuh mereka ke pagoda. Aduh, Mu Zan, Qian Sang, Yun Mengrou dan yang lainnya juga menghela nafas dalam-dalam. Di aula pengorbanan manusia, tidak ada yang berbicara. Tapi mata semua orang sedikit lembab dan berubah menjadi merah darah. Tampaknya baru pada saat itulah mereka mengetahui apa itu kebenaran umat manusia. Sangat disayangkan semuanya tidak bisa dilanjutkan lagi. Cepat, lihat. Tapi saat ini, sebuah suara datang dari aula pengorbanan manusia. Suara ini tiba-tiba membangunkan semua orang, dan mata semua orang kembali tertuju pada cermin batu. Pada saat ini, mereka melihat 120.000 manusia kultivator yang telah keluar dari aula pengorbanan manusia. Mereka datang, dan itu sangat kuat. Tepat ketika iblis dan iblis hendak mendaratkan pedang mereka ke Wang Sun dan yang lainnya, mereka tiba-tiba merasakan aura agung ini. Ini adalah umat manusia, ini ras manusia kita. Wang Sun, Yu Rongjian dan yang lainnya terkejut. Para pembudidaya iblis dan iblis itu tiba-tiba mengerutkan kening. Merupakan keajaiban bahwa tim manusia berani melawan mereka. Sekarang, ada tim lain. Bunuh. Pada saat ini, para pembudidaya manusia ini datang dan berteriak dengan keras. Mereka segera mengayunkan pedang mereka dan menyerang monster dan pembudidaya iblis ini. Banyak pembudidaya bahkan bergerak tiba-tiba dan mendatangi Wang Sun, Yu Rongjian dan lainnya. Saudara Wang, Saudara Yu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Sepertinya kita tidak terlambat. Seorang lelaki tua memandang kedua orang itu dan berkata, "Saudara Zhao." Wang Sun dan Yu Rongjian tercengang saat mereka menatap lelaki tua berdarah itu. "Ya, ini aku." Ada cermin batu di aula pengorbanan manusia, yang bisa melihat 4 penjuru alam abadi dan dunia bawah, jadi kami melihatnya dengan jelas saat kamu bertarung di Gunung Suci sebelumnya. Saat itu, darah kami adalah mendidih. Istana Master Lin berjuang keras untuk membunuh musuh demi umat manusia. Bagaimana kita bisa menjadi pengecut di aula pengorbanan manusia? Lebih dari 100.000 pembudidaya manusia ini juga datang ke sini bersama-sama. Tetapi kami bertemu dengan beberapa iblis dan pembudidaya iblis jalannya, yang membuat kami sulit untuk datang ke sini. Tertunda, kata Zhao Peng. Hal ini pun membuat semua orang menangis.
Jika mereka datang beberapa saat kemudian, memang akan ada pemisahan antara yin dan yang. Di saat yang sama, mereka tidak menyangka aula pengorbanan manusia benar-benar bisa melihat pertempuran mereka, yang membuat mereka sangat sedih. Mereka memalingkan muka dan segera melihat bahwa lebih dari 100.000 pembudidaya ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka berani bertarung. Dengan begitu banyak orang, situasi pertempuran ini akan terbalik sepenuhnya. Saudaraku, di mana istana Master Lin? Zhao Peng kemudian bertanya. Dia sedang merenungkan sesuatu. Ini akan memakan waktu 1/4 jam. Sekarang aku khawatir dia akan keluar. Panggilan. Zhao Peng dan yang lainnya juga menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa Lin Yan baik-baik saja. Lalu dia berkata, dalam hal ini, semua orang harus beristirahat di sini. Kekuatanmu telah habis. Kami akan menjaga garis pertahanan ini dan kami tidak akan pernah membiarkan monster ini melewati tempat ini. Oke, selanjutnya, mari kita jaga garis ini pertahanan. Tolong, semuanya. Yu Rongjian dan yang lainnya juga mengangguk. Mereka sekarang tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, dan mereka hanya dapat bertarung lagi jika kekuatan spiritual mereka pulih. Pada saat ini, Lin Yan berada di pagoda dengan mata tertutup rapat. Di depannya, batu giok abadi digantung. Saat ini, dia telah memahami segalanya. Tapi dia masih ragu-ragu, dan kemudian berkata, apakah ini akan mempengaruhi anak-anak muda itu? Pada saat ini, Dewa Sungai sebenarnya ada di depannya, dan dia hanya bisa mendengar Dewa Sungai berkata sedikit, tidak. Menyeberangi yang ilahi sungai artinya membunuh iblis. Pisau? Tapi biarpun kamu mengambil pisau pembunuh iblis ini, kekuatan suci tempat ini masih ada, tapi... Kuharap saat Tuan meninggalkan dunia bawah abadi ini, dia akan mengubah iblis ini membunuh pisau ke dalam sungai dewa dan menaruhnya di sini. Warisan abadi dari dunia bawah yang abadi, saat ini tidak dapat dipatahkan, dan pisau pembunuh iblis hanya dapat membunuh iblis dari dunia abadi dan dunia bawah, tetapi tidak dapat membunuh iblis dari luar dunia. Lagi pula, pisau pembunuh iblis ini masih mengandalkan kekuatan dunia abadi dan dunia bawah. Oke, Lin Yan mengklik, mengangguk, dia memberikan 1000 keping kristal ilahi kepada Dewa Sungai. Tentu saja, itu benar, karena Lin Yan sudah memahami segalanya tentang tempat ini. Dewa Sungai ini pasti tidak akan menceritakan rahasia abadi ini. Dalam hal ini, Lin Yan tidak lagi khawatir. Kali ini, Lin Yan, matanya juga mengembun. Dalam sekejap, seberkas cahaya bersinar dari batu Ming abadi dan jatuh ke air sungai penyeberangan. Bahkan batu Shenlong meledak dengan raungan. Naga bangun kaget semuanya. Saat semua orang melihatnya, mereka menemukan bahwa tidak ada perubahan lain di tempat ini. Semua praktisi berada di tengah-tengah pertempuran dan tidak dapat diganggu. Kini situasi perang mencekam dan sulit dipisahkan. Meskipun lebih dari 100.000 pembudidaya etnis telah bergabung, para pembudidaya iblis dan iblis terlalu tirani. Meskipun mereka dapat melawan, semua orang dapat melihat bahwa mereka hampir tidak dapat bertahan. Para pembudidaya manusia di aula pengorbanan manusia menatap dan mendesah dalam hati mereka. Bagaimanapun, kekuatan umat manusia masih terlalu lemah. Jumlah orang di kedua sisi hampir sama, namun perbedaan kekuatan tempurnya lebih dari setengah. Ini terjadi setelah Wang Sun, Yu Rongjian dan yang lainnya menghabiskan kekuatan iblis dan pembudidaya iblis. Jika para pembudidaya iblis ini berada di puncaknya, maka tempat ini mungkin akan menjadi rumah jagal, bukan? Bum bum bum. Terdengar suara gemuruh, dan wajah Zhao Peng dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi pucat. Di aula pengorbanan manusia, semua orang menjadi semakin tidak sabar, dan bahkan banyak yang menyesal tidak mengikuti Zhao Peng dan yang lainnya untuk menyeberangi sungai ilahi. Itu, pasukan iblis datang.
Kali ini, benar-benar tidak ada harapan. Sebuah gambar tiba-tiba muncul di cermin batu. Itu adalah pasukan iblis yang menyerang mengamuk, dan jumlahnya sangat besar, sebenarnya ada 100.000 orang. Zhao Peng dan yang lainnya kelelahan secara fisik dan mental, dan sulit untuk melawan para penggarap iblis ini. Sekarang 100.000 pembudidaya iblis lainnya telah tiba, yang membuat mereka juga merasa putus asa. Wang Sun, Yu Rongjian dan yang lainnya juga menghela nafas sedikit, lalu melihat ke pagoda di belakang mereka. Pagoda itu tiba-tiba menjadi sunyi, yang juga membuat mereka mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Lin Yan di pagoda. Tidak jauh dari situ, ekspresi Ling Qi menjadi semakin tajam setelah pertempuran, kekuatan Husan hampir habis. Ledakan. Pada saat ini, Ling Qi berteriak keras, dan sebuah pola berdengung di pedang peri King Lian. Lampu hijau menutupi area tersebut, dan kekuatan tirani dan mengejutkan juga dilepaskan dari pedang peri King Lian. Cek, energi pedang sederhana ini secara langsung menyebarkan energi iblis di Husan. Merasakan kekuatan yang luar biasa, Husan pun menunjukkan ekspresi ngeri. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Ling Qi terkonsentrasi di bawah pedang ini, tapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Meskipun klan iblis yang kuat datang, pada akhirnya sudah terlambat. Puff! Saat sebuah suara terdengar, tubuh Husan terbelah dua, dan darah jatuh ke sungai Dusen. Semua orang menatap dan menyadari bahwa air sungai, yang semula jernih dan bahkan bisa membasuh segalanya, suatu saat berubah menjadi merah darah. Terlalu banyak darah dan terlalu banyak mayat, sehingga air yang melintasi sungai ilahi pun tidak dapat membersihkannya. Setelah membunuhnya, nafas Ling Qi menjadi cepat. Tubuh halusnya sedikit gemetar, dan dia berkeringat. Butuh waktu untuk melepaskannya sepenuhnya. Saat ini, klan iblis telah menyerang. Umat manusia tidak lagi memiliki bala bantuan apapun. Hahaha, meskipun Ouzhen dan Husan sama-sama mati, Si Hong masih hidup. Pada titik pertempuran ini, suku iblis menderita kerugian besar. Sekarang, hanya tersisa 60.000 pembudidaya iblis. Tapi Si Hong juga tahu bahwa jika orang-orang ini bisa dibunuh, semuanya akan sia-sia. Terutama Lin Yan, Ling Xi dan lainnya. Jika orang-orang ini tersingkir, mereka akan mampu menyapu bersih dunia abadi dan dunia bawah. Bahkan lebih dapat diperkirakan bahwa di masa depan, monster dan iblis mereka akan memiliki lebih sedikit musuh. Aku bisa bertarung dengan kalian semua, dan aku tidak akan menyesal bahkan jika aku mati hari ini. Zhao Peng menghela nafas saat dia melihat pasukan iblis muncul. Wow, saat ini, orang-orang tersebut juga meletakkan senjatanya. Tidak bisa menghentikannya. Mereka tahu bahwa hasil pertempuran ini sudah diputuskan. Tuan Istana Lin, maafkan aku. Bahkan Yu Rongjian dan yang lainnya menatap ke arah pagoda dan berkata dengan lembut. Lagi pula, mereka, di aula pengorbanan manusia, salah satu pembudidaya manusia berkata, Wang Sun, Yu Rongjian dan yang lainnya sedang duduk bersila di persimpangan para dewa, mengarahkan leher mereka untuk dibunuh. Mereka telah melawan dan membunuh banyak setan. Tapi sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu iblis-iblis itu menyerbu masuk dan membunuh mereka. Di dunia keabadian dan dunia bawah ini, saya khawatir hanya orang-orang di aula pengorbanan manusia yang mengingat apa yang telah mereka lakukan, bukan? Meski pada akhirnya kalah, mereka bertarung. Saat pasukan iblis menyapu area lain, mereka akan menyerang aula pengorbanan manusia kita. Saat itu, kita akan dimusnahkan. Ada kesedihan di aula pengorbanan manusia. Mereka sudah terlibat dalam nasib Lin Yan dan lainnya. Namun saat ini, ekspresi mereka menjadi kental lagi. Tidak hanya mereka, Wang Sun, Yu Rongjian, Zhao Peng dan lainnya juga terkejut. Saat ini, sebenarnya ada beberapa orang yang perlahan berdiri di depan mereka.
Jumlah mereka tidak banyak, dan sosok mereka tidak begitu megah. Aura mereka tidak lagi memiliki aura apapun. Itu tidak lain adalah gadis Lingki itu. Dia masih memegang erat pedang peri teratai hijau di tangannya. Semua orang tahu bahwa kekuatan spiritualnya telah habis, tetapi dia tidak menunggu kematian, apalagi meletakkan pedangnya, tetapi berdiri dengan bangga di depannya. Di belakangnya ada Muzan, Yang Fu, Gao Qi, Zhang Yue, Xi Yue dan lainnya. Wow, air sungai Dusen mengalir, dan semua orang melihat 3 orang mendekat lagi. Qian Sang dan Yun Mengruye dari istana Xianshui. Tidak ada orang lain di sini. Hanya mereka, totalnya 53. Tidak ada yang mengharapkan ini. Terutama para pembudidaya manusia di depan cermin batu bahkan lebih terkejut lagi. Mereka benar-benar dapat melihat ekspresi Ling Xi, Muzan dan lainnya. Di depan mereka ada 160.000 pembudidaya iblis. Sama seperti sebelumnya, mereka tidak memiliki rasa takut, dan mata mereka hanya dipenuhi dengan semangat juang. Dahulu kala, mereka sangat kuat dan kejam, seperti ini. Sekarang, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa mereka telah habis, dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi mereka tetap seperti ini. Adegan ini sepertinya membeku. Bahkan Si Hong dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Bunuh. Namun akhirnya, suara Si Hong terdengar. Dalam sekejap, suara terdengar dari sungai, dan para penggarap iblis itu bergegas menuju mereka. Terutama pasukan iblis yang baru tiba bahkan lebih kuat. Tapi apakah kamu masih tahu apa yang dikatakan Lin Yan ketika kuil Tian-Tian didirikan? Di depan, menghadapi 160.000 pembudidaya iblis, Lingki tidak mundur, tapi perlahan bergerak maju. Kuil surga dibangun pada saat umat manusia berada dalam bahaya. Ini pasti akan membalikkan keadaan dan mendukung bangunan tersebut agar tidak runtuh. Bahkan jika kita bertarung sampai orang terakhir, kita masih akan membuka jalan berdarah bagi umat manusia, lomba. Semua orang berteriak serempak. Mereka tidak memahami kata-kata ini pada awalnya, tetapi sekarang mereka melihat iblis itu muncul kembali, dan mereka akhirnya mengerti. Tian-Tian melanjutkan ekspedisi, teriak Lingki lagi. Bahkan 1 inci pun rumput tidak tumbuh. Muzan dan yang lainnya menunjukkan senyuman gila mereka dan melontarkan kebanggaan yang tampaknya mereka miliki sejak lahir.